Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Blog Airtime bersama komunitas Maria Teresa. Selamat mendengarkan. Selamat malam Sobat Maestro, selamat berjumpa lagi dengan saya Rita dalam program acara komunitas Maria Teresa. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih tak terhingga Engkau berkenan saya menyampaikan kabar gembira tentang Engkau yang menyelamatkan mereka yang mendengarkan dan saya yang menyampaikan. Roh Kudus-Mu menghidupkan roh kami, mencerahkan pikiran dan hati kami, sehingga sedikit demi sedikit kami mengerti firman-Mu, perkataan-Mu, kehendak-Mu bagi kami masing-masing, dan memampukan kami melakukannya dalam hidup kami sehari-hari, dengan perkataan terlebih dalam tindakan. Agar nama-Mu, nama Yesus dimuliakan, banyak orang diselamatkan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Hadirlah di sini, ya hadirlah, Allah kekuatan, Allah kuat, lindungilah kami, ya pedanglah, Allah yang kuasa, surya kami kekasih-Mu, biji mata. Kami tunggu Tuhan, kami tunggu, kami takut Tuhan, kami takut, kami senang Tuhan, kami senang, kami muda Tuhan, diam ringan, kurang pengalaman, kurang ajar, kami salah. Sobat Maestro, pendengar komunitas Maria Teresa, bersama mari kita simak bacaan dari Lukas 16 ayat 1-8 berikut. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu. Duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga, 50 tempayan.
Kemudian ia berkata kepada yang kedua, "Dan berapakah hutangmu?" Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, "Inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang lain, 80 pikul." Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu karena ia telah bertindak cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sobat Maestro, pendengar komunitas Maria Teresa, kegiatan dan pengalaman hidup manusia dalam hal urusan jasmani, bagaimanapun juga mempengaruhi hal rohani, karena manusia hidup dan dihidupi oleh roh yang tidak kelihatan. Allah yang adalah roh tidak kelihatan, maha besar, maha dahsyat, maha ajaib, maha segalanya, pencipta dan penguasa langit dan bumi seisinya, dinyatakan dan memampukan manusia pilihan Allah, murid-murid Yesus, meyakini, mengakui kealahan Yesus, Allah yang kelihatan dalam rupa manusia. Sejak Allah, roh, tidak kelihatan. Hanya dengan berkata saja terjadi apa yang dikatakannya dalam kitab Kejadian, hal terjadinya penciptaan dunia, langit dan bumi seisinya, manusia yang adalah daging dari debu tanah, tidak mungkin, tidak dapat, tidak mampu mengenal Allah yang dahsyat itu. Juga tidak mampu mengenal atau mengerti kemanusiaannya sendiri. Kejadian 3 memberi pengertian bahwa roh jahat, ular, sudah mengalahkan manusia, debu tanah yang dihembusi nafas hidup oleh Allah. Roh jahat sudah mengatasi manusia, membuatnya menderita. Karena Allah, roh tidak kelihatan, mengusirnya dari Taman Eden. Kejadian 3 ayat 23. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Sobat Maestro, pendengar komunitas Maria Teresa, bersama kita simak lagi ayat terakhir dari bacaan hari ini, yaitu, lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Baik anak-anak dunia maupun anak-anak terang, disadari atau tidak disadari, berasal dari Allah dan kembali kepada Allah, ditempatkan sesuai kehendak Allah, di dunia ini maupun di dunia sesudah kematian. Perjuangan hidup anak-anak dunia mengantarnya sampai ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Tegas, terjadi perumpamaan yang Yesus katakan, penyataan kealahan Yesus tak terbantahkan. Sobat Maestro, pendengar komunitas Maria Teresa, tindakan cerdik anak-anak dunia terhadap sesamanya daripada anak-anak terang adalah proses kemanusiaan mengerti sesama seperti diri sendiri. Pengertian ini adalah pergumulan pikiran luar biasa manusia. Bersama kita simak lagi ayat berikut. Lalu Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu. Loh, bendahara tidak jujur, mengapa ia dipuji? Bagaimana dengan satu di antara banyak ajaran atau perkataan Yesus, Allah dalam rupa manusia, yang berbunyi,
balaslah kejahatan dengan kebaikan. Sobat Maestro, pendengar komunitas Maria Teresa, mata jasmani manusia menguras banyak perhatian dan keinginan manusia untuk memilikinya tanpa menikmatinya. Bukankah itu adalah usaha sia-sia yang dimulai dari pikiran manusia? Pikiran manusia adalah pikiran roh jahat, iblis, setan. Roh jahat, iblis, setan tidak kelihatan. Seperti angin, tidak berdaging, tidak terlihat. Roh jahat, iblis, setan sudah merasuki manusia. Manusia yang dirasuki roh jahat, iblis, setan, berpikir, berkata, bertindak jahat atau kejahatan dan membuatnya tidak sadar. Artinya, manusia yang berpikir, berkata, bertindak jahat adalah manusia yang tidak sadar. Kasihan, bukan? Sobat Maestro, pendengar komunitas Maria Teresa, Yesus Allah dalam rupa manusia, Allah yang kelihatan, Allah yang adalah roh tidak kelihatan, maha segalanya, pencipta dan penguasa langit dan bumi seisinya berkata, maka seketika itu juga apa yang dikatakannya terjadi. Kitab Kejadian. Demikian juga dengan Yesus. Apapun yang dikatakan Yesus seketika itu juga terjadi. Artinya, Yesus adalah sungguh-sungguh Allah. Perkataan Yesus berkuasa mengusir roh jahat, iblis, setan, kejahatan apapun yang merasuki manusia siapapun, dimanapun. Manusia yang terus mendengarkan ajaran atau perkataan Yesus dimampukan sungguh menyadari kealahan Yesus. Kemanusiaannya, mengalaminya dalam hidup sehari-hari. Roh Yesus sendiri yang menghidupi rohnya, memperbarui pikirannya, memperbarui perkataannya, terlebih lagi memperbarui tindakannya, lebih cerdik terhadap sesamanya pada waktunya, sesuai kehendak dan cara Yesus, cara Allah. Marilah berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih tak terhingga atas pengertian-pengertian baru yang terus Kau nyatakan dalam pikiran, perkataan, dan tindakan kami. Syukur dan penuh sukacita yang tak terkatakan. Mengalami kealahan-Mu memampukan kami mewartakan kasih keselamatan dalam nama Yesus bagi banyak orang yang Kau selamatkan. Berkati Radio Maestro, pelayanan dan komunitas Maria Teresa, agar sungguh layak dan pantas mewartakan nama Yesus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
tampilkan dirimu, beranak kami lama menunggu. Tampilkan dirimu, beranak kami lama menunggu. Sobat Maestro pendengar komunitas Maria Teresa, terima kasih atas segala perhatian Anda. Terima kasih juga atas saran, kritik, atau apapun. Apabila Anda berkenan berpartisipasi dalam pelayanan dan komunitas Maria Teresa, silakan hubungi saya, Rita, di 0812 2459 0914. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Anda baru saja mendengarkan program Blog Airtime bersama komunitas Maria Teresa. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan Yesus memberkati.